Halo semua, kali ini saya akan memperkenalkan beberapa jenis bilah yang biasa kita gunakan untuk kegiatan outdoor dan atau kegiatan sehari-hari. Ada yang dibuat secara tradisional dan ada juga yang dibuat secara modern. Kita mulai dari bilah tradisional, kali ini bentuk golok, yang dibuat dengan proses ditempa sehingga membentuk mata yang sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada bilah modern yang dibuat dari baja lembaran yang dipotong dan digerinda untuk membentuk konstruksi dan mata bilah yang sesuai dengan desain untuk peruntukannya. Dan bilah yang diproduksi secara modern ini dapat menghasilkan konstruksi yang konsisten dan presisi. Secara umum, bilah yang digunakan di Indonesia itu berbentuk golok atau parang dengan anatomi yang kurang lebih gagang golok, punggung bilah, badan bilah, dan mata bilah. Untuk menyambungkan badan bilah ke gagang dari bilah ini, ada paksi yang panjangnya itu bervariasi mulai dari ada yang pendek sampai panjang. Untuk pengamanan, untuk golok atau parang yang agak modern biasanya ditambahkan pin. Dan untuk bilah yang dibuat secara modern ini dengan bagian-bagian bilah yang sama, tapi ada kelebihan, salah satunya paksinya ini dibuat lebih panjang sehingga menembus sampai ke ujung gagang. Bisa meminimalisir badan bilah terlepas dari gagang bilah ini. Dan juga akan lebih memudahkan kita dalam perawatan bilah ini pada umumnya. Halo, di kali ini saya ingin sharing dan memberikan tips kepada teman-teman yang membawa peralatan kerja ini, baik untuk kegiatan berkebun, bekerja, atau teman-teman hobi yang naik gunung, yang kegiatan off-road, atau yang berkegiatan bushcraft, yang punya kepentingan juga misalnya membawa bilah ini untuk naik kendaraan umum atau bahkan naik pesawat. Tips pertama, apabila kita mau melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi, antar pulau, yang intinya dengan menggunakan kendaraan umum, baik itu bis, pesawat, kapal, kereta. Untuk membawa bilah ini disarankan pisau tersarung dengan baik dan kemudian dibungkus dengan rapi, yang menunjukkan bahwa bilah ini tidak dalam kondisi siap digunakan. Kemudian sangat disarankan untuk menaruh di paling bawah daripada tas atau bungkusan atau paket kardus yang merupakan bawaannya kita. Karena sekali lagi itu menunjukkan bahwa posisi bilah itu sedang tidak siap digunakan. Khusus untuk keluar kota menggunakan pesawat, ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah dipastikan itu masuk di bagasi. Dan yang kedua, di bandara itu ada loket tempat kita menitipkan bahwa barang ini merupakan bilah yang alangkah lebih baik dititipkan ke manajemen pesawat itu. Memang agak repot untuk kita ngantri ngambilnya lagi atau penyerahan awalnya, tapi itu sangat menjamin kita bisa membawa bilah itu untuk naik pesawat. Kalaupun kita tetap mau membawa itu lewat bagasi, pastikan tetap ditaruh di posisi yang paling bawah atau paling belakang daripada tas kita. Kemudian tips yang kedua itu adalah membawa alat kerjanya kita pada saat dari tempat tinggal atau tempat transit menuju ke lokasi kerja. Untuk teman-teman yang mau naik gunung atau bushcraft dan atau kegiatan off-road, alangkah lebih baik bilahnya kita itu ditaruh di dalam tas, digantung di luar tas, atau bahkan diletakkan di dalam mobil.
pada saat mau menggunakannya baru dikeluarkan. Karena tidak setiap saat kita harus menggunakannya untuk nerabas atau untuk kegiatan lain. Beda lagi dengan teman-teman yang menggunakannya itu untuk bekerja. Bekerja itu saya masukkan kategori ekspedisi gunung hutan itu ada di kondisi bekerja. Karena apa? Hampir setiap saat bilah itu harus dipegang untuk nerabas, buka jalan dan sebagainya. Dan ini juga termasuk dengan teman-teman yang bertani, berkebun, ataupun kegiatan lainnya. Jadi untuk teman-teman yang berkegiatan rutin atau memang menggunakan bilah itu cukup sering, disarankan untuk menggantungkannya di sisi badannya kita. Tidak dikalungkan seperti pedang-pedang dalam film, atau tidak diselipkan di sepatu boots atau dan lain sebagainya. Disarankan menggantungkannya itu di samping badannya kita dan dikunci atau diikat. Karena pada saat kita bergerak diharapkan bilah beserta sarungnya ini tidak akan mengganggu pergerakannya kita. Tips yang ketiga adalah mencabut bilah dari sarungnya dan menyarungkan bilah ke dalam sarungnya. Yang pertama, untuk bilah yang tidak kita ikat atau diselipkan di samping tubuhnya kita. Pada saat mencabut bilah, posisi tangan yang memegang sarung diusahakan berada di atas dan bawah bagian bilah, bagian badannya bilah. Dan kita cabut bilahnya kita itu dengan pelan dan hati-hati. Kalaupun pada saat kita sedang buru-buru, selama tangan kita yang memegang sarung itu berada di atas dan bawah badannya bilah, bisa dipastikan itu relatif lebih aman dibanding dengan mencengkeram sarung pisaunya kita. Yang ditakutkan adalah pada saat ada kerusakan di sarung bilah, bagian tajamnya bilah itu akan keluar dan melukai tangannya kita sendiri. Itu mengenai mencabut bilah dari sarungnya. Kemudian pada saat memasukkan bilah kita ke dalam sarung, diusahakan memasukkan pada saat tangan yang memegang sarung itu juga berada di sisi atas dan bawah badan bilah sebelum kita masukkan bilah. Seperti ini contohnya. Jadi selalu diusahakan itu menjauhkan bagian tangannya kita dari sisi mata bilah. Kemudian tips yang selanjutnya adalah menyerahkan bilah, meminjamkan bilah atau mengembalikan bilah kepada orang lain. Yang harus kita perhatikan adalah selain faktor keamanan juga faktor etika. Bukan hanya terhadap orang tua saja, tapi yang lebih muda ataupun yang lebih tua harus kita perlakukan dengan sopan dan aman. Saya berikan contoh seperti ini. Di depan saya ada Kang Yudi. Ya, ini kondisi bilah tersarung. Selalu saya akan menyerahkan kepada orang itu handle-nya atau gagangnya terlebih dahulu. Seperti itu. Pada saat diserahkan kembali kepada kita, kita menerimanya juga dengan kondisi dari gagang terlebih dahulu. Kalau apabila kita menyerahkan walaupun dengan sarung kondisi tersarung, kita serahkan bagian tajamnya atau bagian runcingnya terlebih dahulu, ini sangat tidak sopan dan tidak aman. Begitu juga kondisi pisau atau bilah yang terhunus. Selalu diserahkan gagangnya terlebih dahulu dan diusahakan menggunakan dua tangan. Karena ini untuk keamanan. Begitu juga pada saat menerima kembali, diusahakan menerimanya itu dengan dua tangan karena akan lebih terkontrol, tidak akan jatuh, terlepas atau meleset dan mengenai orang lain. Tips selanjutnya adalah pada saat kita hendak beristirahat dari pekerjaan yang menggunakan bilah, atau misalnya kita sedang membelah-belah kayu dan hendak memindahkan kayu yang sudah terbelah,
disarankan untuk menyimpan bilahnya kita itu di posisi yang aman. Kalau memang ada sarung, disarungkan dan diletakkan dengan baik. Apabila tidak ada sarung bilah yang kita bawa, disarankan kita mencari pohon atau batu besar terdekat dari kita. Kita lihat kondisi sekelilingnya. Kalau memang aman, kita bisa menancapkan bilahnya kita dengan mata bilah menghadap ke pohon atau batu tersebut. Halo, kali ini saya akan membagikan tips tentang merawat bilah, terutama untuk bilah-bilah yang setelah kita pakai dan mau kita simpan untuk menjaga kualitasnya jangka panjang sampai digunakan kembali. Dan biasanya saya menggunakan alat-alat sederhana yang bisa saya gunakan untuk di lapangan, di alam, atau di rumah. Yang pertama, pengasah diamond. Pengasah diamond ini bentuknya cukup ringkas, bisa dibawa-bawa. Saya tidak spesifik menyebutkan grade-nya berapa, tapi yang ini nggak terlalu kasar dan nggak terlalu halus. Kemudian ada pengasah berbahan seramik yang grade-nya lebih tinggi, yang lebih menghaluskan hasil asahan dari diamond tadi. Kemudian setelah bersih, setelah diasah, saya suka membalur bilahnya saya itu dengan wax. Tapi bukan berarti wax ini satu-satunya bahan yang bisa kita pakai untuk membalur bilahnya kita. Setelah wax, saya biasanya membungkus dengan plastik wrap. Plastik wrap ini gampang didapat di mana-mana karena ini tersedia di pasar, di supermarket, di mana-mana juga ada. Begitu juga pada bagian gagang bilah, harus dilakukan pengecekan secara kebersihannya, secara kerusakan yang terjadi. Kalau seperti yang ini hanya goresan-goresan yang wajar ya. Tapi kita harus waspada kalau misalnya ada bagian tertentu yang sampai pecah. Kemudian untuk parang belukar ini, karena paksinya tembus sampai ke ujung gagang, kita juga harus melakukan pengecekan apakah baut ini kenceng, atau bahkan nanti saya akan memperagakan bahwa gagang ini bisa dilepas dan kita harus melakukan pengecekan bagian dalamnya juga. Untuk membuka gagang parang belukar ini, saya menggunakan alat sederhana ini yang kebetulan juga dibuat oleh Gawa. Jadi parang belukar ini gagangnya bisa kita lepas dan kita bisa memeriksa kondisi paksi dari bilah ini. Dan setelah kita periksa, otomatis kita harus membersihkan dan mengeringkan dan baru dipasang kembali gagangnya. Apabila kita menemukan kerusakan pada bilah sehabis digunakan, seperti chipping ataupun rolling, maka kita melakukan pengasahan untuk menghilangkan chipping yang agar pada saat digunakan selanjutnya itu udah langsung siap digunakan. Setelah kita menghilangkan chipping dengan menggunakan pengasah diamond, kita haluskan kembali matanya itu dengan menggunakan pengasah seramik. Setelah selesai memperbaiki mata bilah, kita lanjutkan dengan membalur bilah dengan menggunakan wax. Setelah dibalur dengan wax, bolak-balik ya, ingat ya, jangan hanya sebelah. Kita bungkus dengan menggunakan plastik wrap. Setelah bilah kita wrap, diusahakan wrap dengan rapi, kita kembalikan ke sarung bilahnya, apapun juga bentuk sarungnya, itu aman dengan wax yang kita gunakan yang telah di wrapping.
Demikian sharing dan tips dari kami yang berkaitan mengenai safety dan perawatan bilah. Semoga bermanfaat. Salam pasukan Gawa.